Oke, greatest common divisor. Wah, kenapa pakai istilah bahasa asing nih? Ya, karena menurut gua inilah yang gampang dimengerti sih, daripada kalau gua harus menuliskan FPB atau faktor persekutuan terbesar. Mungkin kita harus paham dulu apa itu persekutuan gitu kan. Ya, gue sih paham gitu, tapi gue nggak tahu di luar sana apakah sudah paham semua atau memang belum. Makanya gue sedikit memberikan insight tambahan, gimana kalau misalkan kita menggunakan istilah aslinya dalam bahasa Inggris, yaitu greatest common divisor. Ya, greatest itu kan berarti yang paling besar, common itu kan berarti bersama-sama. Ya, divisor itu berarti pembagi bersama yang terbesar gitu. Nah, kita waktu belajar FPB ya pada materi bilangan ya, itu kan kesimpulan akhirnya adalah kita dari faktorisasi prima itu ya mencari angka yang sama dengan pangkat paling kecil gitu ya. Nah, pada aljabar FPB juga kepake loh kan, tapi ada XY-nya atau ada variabelnya, ya sama aja sebenarnya, nggak ada bedanya sama sekali gitu. Bisa kasih contoh? Bisa. Oke, gua kasih contoh. Misalnya tentukan ya FPB atau GCD ya, atau pembagi terbesar ya. FPB atau GCD atau pembagi terbesar dari apa? Dari let's say misalnya 4x kuadrat Y dan 12x Y. Misalnya gitu. Nah, kan yang namanya ya divisor atau pembagi, apalagi di sini diikuti kata common, berarti pembagi bersama ya kan. Berarti yang dapat membagi habis 4x kuadrat Y juga sekaligus membagi habis 12xy. Nah, ya. Jadi ingat, konsep FPB atau GCD adalah berperan sebagai pembagi. Nah, kalau yang pada bilangan itu berarti angka terbesar yang dapat membagi habis dua bilangan bulat atau lebih. Ya, kalau pada aljabar ya berarti dia bukan hanya bisa membagi habis ya angkanya atau koefisiennya, tapi juga variabelnya. Gitu. Nah, berarti sama sebenarnya. Kita pada angka ya, pada angkanya kita harus cari faktorisasi primanya. Gitu. Sehingga ya kita uraikan 14x kuadrat Y itu menjadi 2 pangkat 2 dikali x kuadrat dikali Y. Dan ini berarti 12xy adalah 2 kuadrat dikali 3 dikali x dikali Y. Gitu. Nah, berarti ya kita cari angka yang sama dengan apa? Pangkat yang paling kecil. Ya, di sini yang sama hanya 2. 3-nya nggak ada yang sama gitu. Berarti kita pilih FPB-nya untuk yang angka itu adalah 2 kuadrat. Nah, untuk yang variabel gimana? Ya udah, variabel yang sama. Ya, X sama-sama punya X nih mereka berdua. Tapi yang kita pilih adalah X dengan pangkat terkecil. Kenapa kok harus pangkat terkecil? Ya supaya dia bisa membagi habis. Bayangin kalau misalkan yang kita pilih adalah angka yang sama atau variabel yang sama tapi dengan pangkat yang paling gede. Nah, justru nanti untuk angka atau untuk koefisien nanti dia tidak bisa membagi habis atau hasilnya berupa pecahan atau desimal. Kalau yang variabel nanti hasilnya adalah pangkat negatif. Kalau yang dicari adalah yang pangkat paling gede gitu.
Kan pembagi, masa pembagi lebih gede dari yang dibagi? Nah, itu logika dasarnya. Ya. Berarti ini yang kita pilih adalah siapa? Ya, X kuadrat. Itu berarti 2 kuadrat dikali X kuadrat. X. Ya, yang dipilih adalah X. Gitu. Dan ini sama-sama Y ya. Nggak ada yang lebih gede, ya udah kita pilih Y. Berarti yang berperan sebagai pembagi atau FPB atau GCD adalah 4XY. Bisa dibuktikan nggak bahwa dia habis dibagi? Bisa. Coba aja 4x kuadrat Y. Kalau dibagi dengan 4xy. Nah itu kan 4 dibagi 4, 1. X kuadrat dibagi X. Ya berarti X. Y dibagi Y ya 1. Berarti 4x kuadrat Y per 4xy. Hasilnya adalah X. Oh, pangkatnya positif kan? Gitu. Kenapa? Karena pembaginya lebih kecil. Gitu. Nah yang 12 juga sama. 12xy dibagi dengan 4xy. Berapa hasilnya? 12 dibagi 4 ya 3. Gitu. Ya. Xy dibagi xy ya habis. Maksudnya hasilnya 1 gitu. Gitu. Jadi sama-sama bisa dibagi. Dengan apa? Dengan 4xy. Berarti 4xy lah yang berperan sebagai FPB atau GCD-nya. Gitu. Contoh lain ada banyak banget. Ya mungkin di video ini gue akan menjelaskannya kurang lebih 3 sampai 5 lah. Nah, misalnya ini kita ambil yang lebih-lebih lagi, misalkan 36x pangkat 4 y pangkat 3. Ini berarti katakanlah gue punya 16 ya, 16 x kuadrat y pangkat 7 misalkan. Ya udah sama kayak tadi langkahnya. Pertama 36 x pangkat 4 y pangkat 3. 36 itu berarti kan 4 kali 9 ya. Berarti 2 kuadrat dikali 3 kuadrat dikali x pangkat 4 dikali y pangkat 3. Untuk yang 16 x kuadrat y pangkat 7 berarti 2 pangkat 4 dikali x kuadrat dikali y pangkat 7. Nah, berarti FPB atau GCD-nya ya, seperti tadi yang gue katakan, pertama cari yang sama. Ya, sama-sama punya 2. Yang dipilih yang pangkat terkecil, berarti 2 pangkat 2. Untuk 3-nya sama enggak? Enggak. 16 tidak ada 3-nya ya. Full 2 pangkat 4, tidak dikali 3. Nah, untuk yang X ya, keduanya sama-sama punya X. Berarti yang kita pilih adalah X kuadrat. Untuk Y, keduanya sama-sama punya Y. Nah, yang kita ambil adalah Y pangkat 3, yang pangkatnya paling kecil. Jadi 2 kuadrat dikali X kuadrat dikali Y pangkat 3. Berarti 4 X kuadrat Y pangkat 3. Inilah pembaginya. Ya. Mau dibuktiin? Boleh. Misalnya 36 X pangkat 4 Y pangkat 3 per 4 X kuadrat Y pangkat 3. Hasilnya 36 dibagi 4 9. X pangkat 4 per X pangkat 2 berarti X pangkat 2. Y-nya ya 1. Karena Y pangkat 3 per Y pangkat 3 kan 1. Tuh, ya kan. Untuk angka dia tidak pecah atau hasilnya bilangan bulat. Untuk variabel dia tidak menghasilkan pangkat negatif. Gitu. Untuk 16 nih, misalkan 16 X kuadrat Y pangkat 7. Berarti ini per berapa? 4x kuadrat Y pangkat 3. Nah, 16 dibagi 4 ya berarti 4. X kuadrat per X kuadrat ya 1. Untuk Y-nya Y pangkat berapa? Y pangkat 7 kurang 3 berarti 4. Gitu. Nah, ini eksponennya nih. Harus ingat pokoknya ya. Tidak boleh tidak. Kita harus masih ingat dan sudah paham. Ya. Lagi. B, misalkan
ada 3 nih Be, ya maksudnya ada 3 ekspresi ya. Apakah langkahnya masih sama? Sama, konsepnya nggak berubah-ubah meskipun yang lu tanyain itu misalkan 3 atau 4 bentuk aljabar gitu, ya sama aja konsep gitu. Berarti ini di sini let's say 10 ya, 10 A kuadrat B pangkat 4 C misalkan. Terus ini apa ya, 15 ya A B C pangkat, ini pangkat 4 juga deh, ini kuadrat. Dan satu lagi nih biar greget, misalnya berapa ya, 30 boleh gitu ya. 30 A pangkat 5 B kuadrat C pangkat 4. Nah, panjang, mantap. Ya udah sama kayak tadi ya. Berarti 10 A kuadrat B pangkat 4 C pangkat 4 jadinya 2 kali 5 kali A kuadrat kali B pangkat 4 kali C pangkat 4. 15 ABC kuadrat. Berarti 3 kali 5 kali A kali B kali C kuadrat. Yang 30 berarti 30 A pangkat 5 B kuadrat C pangkat 4 gitu. 30 itu kan berarti 6 kali 5 ya, berarti 2 kali 3 kali 5 kali A pangkat 5 kali B kuadrat kali C pangkat 4. Ya udah, berarti FPB-nya itu adalah untuk yang angka ya. Ya, 2 hanya dimiliki oleh 10 dan 30, tapi 15 tidak punya 2. Nah, tapi 5 itu dimiliki oleh semuanya. Ya, jadi kita ambil salah satunya aja. Ya, kalau untuk 3 hanya dimiliki oleh 15 dan 30, 10 nggak punya. Untuk A, ya ada A kuadrat, ada A, ada A pangkat 5. Yang paling kecil berapa? Ya A. Untuk B, paling kecil berapa? Ya B doang. Ya, kalau untuk C yang terkecil berapa? Ya C pangkat 2. Itu berarti FPB-nya adalah 5 A B C kuadrat gitu. Nah, inilah FPB-nya. Nah, yang perlu kita pahami kembali adalah FPB kan pembagi ya. Semua yang kita dapat dari tadi FPB atau GCD ya, itu berperan sebagai pembagi. Nah, kelak cara pembagi ini atau menentukan sebuah pembagi dari 2 atau lebih bentuk aljabar adalah apa? Untuk memfaktorkan. Nah, jadi jangan cuma tahu cara operasinya, tapi nggak tahu bagaimana ini akan digunakan di bab-bab selanjutnya. Nah, jadi penentuan FPB dan GCD ini adalah untuk memfaktorkan bentuk aljabar gitu, sehingga nanti kita tahu siapa yang harusnya berada di luar kurung. Nah, yaitu apa? Yaitu FPB-nya. Nah, jadi FPB inilah yang kalau misalkan nanti kita menyederhanakan atau memfaktorkan, dialah yang ada di luar kurung. Kayak gitu. Oke. Sampai jumpa di video berikutnya tentang memfaktorkan.